night today when you entered the space of me. Fragrant leaves debated, stuck in your gravity. Burn me alive with your cutting stare, crushed in the dive of your flooding prayer. I wanna taste of your freedom, I wanna taste of your freedom. Frozen inside when you're not there, weight of the world on me, I don't care. I wanna taste of your freedom, I wanna taste of your freedom. Hai semua, selamat datang di channel Alan Winanda. Ya, di samping saya sudah ada Honda ADV tapi yang versi lama, bukan yang baru, karena dia yang versi 150. Yang terbaru itu baru aja keluar di tahun 2022, beberapa waktu yang lalu, ADV 160 seperti itu. Kemudian yang versi lama itu masih 150 cc, tapi tetap menarik juga, makanya akan saya bahas dan simak videonya sampai selesai. Honda ADV 150 tahun 2019. Oke, jadi di samping saya seperti yang saya bilang tadi ada Honda ADV 150 tahun 2019. 150 itu adalah versi compact dari Honda X ADV 750. Jadi ada yang versi besarnya, yang versi lebih gagahnya, lebih bertenaga juga pastinya, dan pastinya juga harganya lebih mahal. Itu yang 750 atau 750 cc. Nah, dia yang 150 pertama kali diluncurkan itu pada waktu Gias tahun 2019, saya masih ingat, dan itu mendapatkan respon positif dari masyarakat, kemudian para pecinta motor adventure ya, karena dia adventure tapi praktis. Jadi dia skuter matic, kemudian lebih gagah juga, keren juga, kemudian pastinya gaharnya juga dapat. Nah, ADV 150 itu memang ya belum lama-lama banget ya, walaupun sudah keluar yang 160. Jadi dia desainnya juga hampir-hampir mirip sama yang baru. Kalau dilihat dari bagian depan itu, nah itu banyak sekali garis-garis tajam, lekukan yang sangat tegas, itu yang membuatnya semakin terlihat kekar, berotot gitu ya. Kemudian di atasnya ada windshield yang bisa disetting juga ketinggiannya. Bentar. Nah itu bisa disetting juga ketinggiannya, walaupun juga nggak banyak, tapi lumayan. Nah, kalau untuk teknologi lampunya sudah canggih, dia sudah full LED. Nah itu sudah full LED. Kemudian lampu dekat dan lampu jauhnya jadi satu ada di dalam. Ya, ada lampu hazardnya juga. Nah, kalau di ban depannya sama belakang itu belang. Ban depan itu pakai ukuran ring 14 dan profil ban 110/30. Kalau yang belakang itu ring 13. Profil bannya itu 130/70. Jadi belang. Tapi suspensi depannya memang masih teleskopik, belum yang upside down. Nah, cakramnya di depan itu rem depan belakang udah cakram, yang depan itu pakai 2 piston. Saya sendiri sih suka ya dengan desainnya, walaupun dulu banyak juga yang suka, tapi banyak juga yang nggak suka, karena banyak yang bilang kalau bentuknya atau desainnya itu kayak robot, mungkin terlalu sangar ya. Tapi kalau untuk yang suka kayak saya juga, ya keren kelihatannya gitu. Kita bahas aja bagian sampingnya seperti apa. Oke, seperti itu bagian samping dari ADV 150. Jadi pastinya motornya tinggi ya. Posisi pengendaranya pastinya lebih commanding, nanti kan kita coba seperti apa. Dan posisi stangnya itu benar-benar
tegak, jadi nggak ada bengkoknya gitu. Tangan kita akan kebuka lebih lebar. Kemudian gagah juga, dia tengahnya itu lebar, masih ada garis-garis tajamnya dan lekukan yang tegas. Kemudian footstepnya juga ada 2 posisi. Nah, footstep belakangnya itu besi. Nah, untuk ruang penyimpanannya itu ada 1 di depan. Itu yang di dalamnya ada power outlet 12 volt. Nah, 12 volt 1 ampere, jadi dia 12 watt, tapi harus pakai itu ya, adapter karena dia belum USB. Kalau yang di sebelah kanan nggak ada. Nah, untuk buka tangki bensinnya itu dari situ. Jadi bukaannya itu halus, tapi karena dia motor udah tahun 2002, motornya tahun 2019 ya tadi saya bilang. Itu bukaannya itu agak telat gitu. Kapasitas tangki bahan bakarnya sendiri sekitar 8 liter ya. Nah, joknya sendiri itu yang besar, karena kapasitas joknya itu di dalam masih bisa nyimpen helm yang half face, dan dia 28 liter. Jas hujan juga masih bisa tentunya, ada jas hujan yang punya juga. Kemudian akinya disimpan di dalam di situ, sama box sekringnya, ada toolsnya juga di situ. Emang gede sih tempat penyimpanannya, itu menambah ruang kepraktisan dari motornya sendiri. Nah, walaupun dia motor matic, tapi suspensi belakangnya itu atau shockbreaker belakangnya ada 2 dengan ada tabungnya juga. Tapi kita belum tahu rasanya gimana, nanti akan kita coba. Nah, untuk mereknya itu Showa. Kalau pengen yang lebih keren, karena itu stiker sebenarnya gampang banget dilepas. Kita beli ke marketplace gitu ya, stiker-stiker yang biar kelihatan lebih mahal kayak Ohlins atau apa gitu juga bisa. Nah, itu ban belakangnya yang tadi saya bilang, dia ring 13, profil bannya 130/70. Nah, memang dia bukan motor untuk yang mengejar kecepatan ya, atau top speed ya, atau high speed gitu ya, bisa dipakai kencang. Tapi karena bannya sendiri bukan yang ban spesifikasi untuk aspal yang ngegrip gitu ya, karena dia biar bisa dipakai di medan terjal atau jalan rusak juga. Jadi bukan yang ban yang berperforma yang ngegrip di aspal ya. Ya oke, kita lihat belakangnya seperti apa. Oke, dari tadi kita bahas motornya, tapi saya kasih lihat dulu kuncinya. Kuncinya itu dia udah keyless. Jadi sama kayak motor matic Honda yang lain, jadi ada 3 tombol. Kayak Honda PCX lah. Nah, itu sama Honda PCX yang baru 160 juga sama. Kemudian fungsinya yang paling atas itu buat Nah, kalau dia itu buat nemuin motornya kalau pas lagi parkir, karena bunyi bip juga, lampunya kedip tadi lampu senya. Kalau yang tengah itu buat alarm. Nah, kalau udah aktif gitu, harusnya motornya digerakin bunyi alarmnya. Bentar. Nah, dia akan bunyi. Matinya juga pencet tombol yang sama. Nah, kalau di yang bagian bawah itu kita tahan sampai di situ ada indikator dan bunyi bip. Nah, walaupun kita bawa remote-nya, nggak akan bisa dikontak. Harusnya kita pencet lagi. Bentar, saya kontak. Nah, dia baru bisa. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Kemudian di bagian belakangnya itu dia itu pastinya modern ya, tapi simple, nggak yang terlalu lebar, karena dia ya, mengingat versi kompak atau versi lebih kecilnya dari XADW 750. Kemudian lampunya sendiri sudah LED yang belakang. Kalau kita kontak seperti itu, di rem nyala tambah terang dan ada lampu hazardnya. Nah, itu di bawah juga ada lampu plat nomornya juga. Dan secara desain bagian belakang sih saya suka, karena nggak kelihatan yang sampai tinggi banget. Jadi dia masih tolerable lah kalau ya buat yang ngebonceng yang duduk di belakang itu. Oke, kita bahas speedometernya, tapi sambil
habis jalan juga, karena biar tahu gimana rasa berkendaranya. Oh ya, tadi bagasinya kalau mau lihat dari belakang itu, nah itu bukaan joknya sendiri ada 2 step. Pertama itu agak miring, yang kedua bisa lebih kebuka lagi. Ya, kita buat jalan motornya. Flashlight, hit that slow reload. Night ride, I'll take any road. On my way to go, 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 go. Flashlight, hit that slow reload. Night ride, I'll take any road. On my way to go, 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 go. Burn me alive with your cutting stare. Crushed in the dive of your flooding prayer. I wanna taste of your freedom. I wanna taste of your freedom. Frozen inside when you're not there. Weight of the world on me. Oke, jadi tadi saya udah nyoba motornya. Sebenarnya motor ini sudah saya bawa karena punya keluarga sendiri ya. Sudah saya bawa sekitar 1 minggu dan saya kadang-kadang pakai gitu ya, untuk aktivitas setiap hari. Kemudian memang saya nggak, kalau mobil itu kita bisa menyampaikan rasa berkendaranya sama nyetir, tapi kalau motor saya nggak bisa, susah ngomongnya. Lagian nanti mikrofonnya kena terpaan angin atau udara itu nggak akan jelas. Jadi saya sampaikannya lewat dengan cara biasa aja gitu ya. Oke, dari posisi ridingnya sendiri. Oke, tinggi saya 170 cm. Kaki itu kalau napak di footstep bagian bawah itu pas. Cuman kalau di depan itu selain kurang lebar untuk sepatu saya yang ukuran 41, dia juga kayaknya kurang lebih panjang sedikit atau kurang turun dikit ya sandaran kakinya gitu. Kemudian kalau untuk stangnya itu posisi ridingnya jelas dia sangat tinggi, enggak sangat tinggi ya, tinggi dan jelas commanding gitu ya. Jadi kelihatan gagah, kita pede kalau lagi di jalan. Mungkin kalau bawa mobil itu seperti SUV leather frame kayak Pajero, Fortuner, Isuzu MU-X dan yang lainnya, Ford Everest juga. Nah semacam itu. Untuk posisi ridingnya sendiri saya suka karena dia gagah, tinggi, kemudian pede juga. Ya enak sih kalau buat jarak jauh itu akan lebih enak. Kalau dipakai di dalam kota, karena dia sendiri itu berat, motornya itu kalau udah dipakai itu masih kerasa berat. Nggak tahu, mungkin karena badan saya kurus kecil, itu masih kerasa berat. Apalagi kalau di jalan raya yang macet, padat, ramai, atau lagi di traffic light itu memang terasa kurang lincah untuk motor sebesar Honda ADV. Tapi kalau untuk touring, untuk adventure jarak jauh itu saya rasa dia akan lebih pas rasanya. Oke, nah di panel instrumennya sendiri cukup jelas. Jadi dia sudah full LED. Cuman kalau siang itu memang kadang agak kurang itu ya, kurang terang karena kena cahaya matahari. Tapi brightness-nya juga harusnya sih bisa disetting ya. Karena kemarin saya juga coba cari settingnya untuk brightness itu masih nggak ketemu juga. Jadi ada 2 tombol, yang kiri untuk select, yang kanan itu untuk settingnya, setting ngubah-ngubah angkanya, ngubah settingannya gitu ya. Itu cukup lengkap. By default itu ada kecepatan digital, kemudian odometer, ada tanggal, bulan dan hari, kita nggak bakal lupa sama hari. Kemudian ada indikator, sorry agak silau, ada indikator bahan bakar digital, ada voltase aki juga ada, itu penting banget. Kemudian konsumsi bahan bakar real time dan konsumsi bahan bakar rata-rata, temperatur udara luar juga ada. Nah itu average fuel consumption juga ada. Dan kalau kita starter aja motornya suaranya, oh sorry, jadi kalau kita gas itu ada indikator bahan bakar, bukan RPM ya, tapi dia indikator bahan bakar real time-nya itu bergerak di bawah secara digital. Kemudian ada jamnya juga. Nah itu ada trip A, trip B juga.
Ya, cukup lengkap sih, cukup lengkap untuk panel instrumennya. Kemudian rasa berkendara gimana? Oke, dari bantingan suspensinya dulu. Suspensi depannya itu cukup empuk, cukup nyaman, apalagi kalau dipakai di jalan rusak, jalan yang nggak rata, cor beton, polisi tidur itu cukup empuk. Cuma sayangnya suspensi belakangnya, walaupun dia kan pakai dua shockbreaker, itu rasanya masih terbilang keras, bahkan bisa dibilang keras. Apalagi joknya sendiri itu juga keras, karena dia selain, nah kalau kita tekan gitu emang rasanya empuk, tapi kalau udah didudukin atau dinaikin, terutama yang ngebonceng, yang dibonceng ya, yang di belakang itu rasanya akan keras. Jadi kalau lewat jalan yang nggak rata atau jalan rusak, lebih baik pelan-pelan, karena lebih kasihan lagi yang bonceng, itu rasanya keras gitu. Kemudian kalau untuk performa mesinnya, dia itu seperti saya tidak seperti Honda PCX yang 150 deh kayaknya. Itu dia mesinnya SOHC 150 cc, tapi belum pakai katup variabel ya. Kalau Yamaha udah pakai VVA, tapi untuk motor Honda belum pakai VTEC. Nah, itu tenaganya sekitar 14,5 PS, torsinya 13,8 Nm. Karakter mesinnya itu torsi bawahnya memang agak kurang, bukan lemot ya, tapi ada sedikit jeda, ada agak telatnya. Nah, baru kerasa tenaganya itu di putaran tengah. Jadi kalau kita misal di kecepatan sedang, lagi jalan 40 sampai 60 km per jam, kita mau mendahului kendaraan di depan kita, buka gas sedikit aja, kita motornya udah nariknya udah kerasa banget tenaganya. Cuma di putaran atasnya tenaganya memang agak turun atau agak berkurang. Nah, itu tadi kekurangannya ADV. Ya memang dia seperti yang tadi saya bilang, bukan motor untuk mengejar top speed atau high speed, karena dia lebih fungsinya untuk menjelajah di berbagai medan, bisa dibilang juga begitu. Kalau untuk remnya sendiri, walaupun bukan yang versi ABS, oh ya tadi saya lupa bilang, dia itu dijual di Indonesia ada yang CBS, ada yang ABS. Nah, walaupun bukan yang ABS, tapi rem belakangnya atau yang sebelah kiri itu cukup empuk dan pakem juga. Cuma yang kanan memang sedikit keras, walaupun nggak sampai yang keras banget, lebih empuk yang rem belakang atau yang kiri. Cuman kalau narik rem karena bukan ABS, nggak usah kenceng-kenceng ya narik remnya, karena saya pernah roda belakangnya sampai ngunci. Jadi kalau pengen yang lebih aman atau safety, pilih yang varian ABS aja. Nah, bagaimana dengan handlingnya? Handling motor Honda ADV 150 ya nggak yang bagus-bagus banget ya. Ya, tapi juga nggak yang jelek-jelek banget. Ada di tengah-tengah lah, sedang. Karena kalau di kecepatan tinggi kita belok itu kadang motornya memang berat, mantep rasanya. Tapi kalau nikung gitu agak kurang pede, nggak tahu kenapa. Mungkin karena motornya tinggi ya, jadi agak ada kurang stabilnya. Kemudian tapak bannya juga bukan ban yang untuk performa tinggi, apalagi performa tinggi ya, bukan ban yang untuk ngegrip banget di aspal, enggak, karena dia bannya bisa dibilang multipurpose ya, untuk aspal juga untuk medan jalan yang terjal atau rusak, jalan bebatuan gitu. Makanya bannya itu profilnya gede-gede kotak-kotak gitu ya, atau ban tahu sih kalau orang bilang, walaupun bukan ban tahu banget, mungkin masih tempe kali ya. Jadi tempe kan lebih tipis daripada tahu ya enggak. Nah, kemudian untuk riding harian, kalau yang saya rasakan kemarin itu, kalau jalannya sepi sih saya nggak ada masalah. Cuma kalau rame itu untuk belok-beloknya, nyalip-nyalipnya itu memang agak susah ya kalau motornya gede. Tapi kalau mau pede, posisi mengemudinya tinggi, posisi ridingnya tinggi, kelihatan gagah, lebih berwibawa di jalan, ya itu pas banget pakai Honda ADV. Nah, untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri, oh ya sebelum bahas konsumsi bahan bakar, di tombol-tombol di stangnya itu yang ya sama sih, standar aja. Yang di kiri ada lampu jauh, lampu dekat, ada klakson, bunyi klaksonnya. Nah, ya perlu diganti sih walaupun udah cukup nyaring. Kemudian ada lampu sen. Nah, yang di kanan itu ada idling stop.
Jadi dia ada ading stopnya, kalau lagi berhenti di traffic light kita aktifkan, motornya mati sendiri. Nanti ya udah pada tahu lah ya, nanti kalau mau jalan kita gas aja, mesinnya langsung nyala dan bisa langsung jalan. Kemudian di tengah, di bawahnya lagi ada lampu hazard. Nah itu, kemudian yang paling bawah adalah switch untuk nyalakan mesinnya. Nah, konsumsi bahan bakarnya sendiri dari rata-rata kemarin 1 minggu saya pakai setiap hari itu di dalam kota, pastinya jalan macet ya, karena untuk weekdays itu masih bisa dapat 1 banding, sorry agak silau, 43,2 km per liter. Emang irit, karena saya juga nggak tahu ya, kalau mungkin ada yang pakai bahan bakar RON yang kayak 90 gitu ya, saya pakainya RON 92. Itu rasanya memang hemat konsumsi bahan bakarnya, padahal saya cuma pakai di dalam kota. Dan saya memang tidak pernah dan agak kurang nyaman juga kalau luar kota pakai motor untuk saya sendiri, karena saya sendiri juga basicnya bukan anak motor, jadi pakai motor cuma untuk aktivitas di dalam kota aja tiap hari gitu. Ya cukup menyenangkan sih pakai Honda ADV, apalagi kalau menambah rasa percaya diri kita pada waktu di jalan. Jadi itu terbukti juga kalau kita pas lagi nyalip-nyalip gitu, yang sebelah-sebelah motornya agak kecil gitu, kadang mereka agak mikir juga, lebih cepat minggirnya daripada kita pakai motor yang ukurannya lebih kecil. Now I finally elevated. Nothing could touch me. Flashlight, hit that slow reload. Night ride, I'll take any road. On my way to go, 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 go. Oke, jadi setelah saya coba Honda ADV 150, bukannya 160 ya, itu walaupun dia yang versi lamanya, bukan yang baru, tapi bagi saya itu masih sangat modern juga, apalagi dia juga baru aja keluar di 2019. Kemudian kalau untuk yang mencari mungkin rumahnya di daerah pegunungan, jalan naik turun, kemudian jalannya banyak yang rusak atau nggak rata, medan terjal, itu dia sangat pas banget, nambah rasa percaya diri kita pada saat kita berkendara. Kemudian mesinnya itu kalau di putaran-putaran tengah itu tenaganya enak banget buat nyalip-nyalip, walaupun motornya memang kurang lincah karena dia besar, kemudian berat juga. Suspensinya kekurangannya, suspensi belakangnya keras juga dan joknya juga keras. Tapi itu semua akan terbayarkan dengan stylenya yang futuristik. Jadi desainnya sangat keren, modern, kayak kelihatan datang dari masa depan gitu ya. Mungkin kalau film Transformer itu mobil yang robot yang berubah jadi mobil, atau mobil yang berubah jadi robot. Nah, siapa tahu dia motor tapi bisa berubah jadi robot juga, atau robot yang berubah jadi motor. Nah, kemudian bahan bakarnya pastinya itu sangat hemat, walaupun bannya sendiri udah gede, berat, motornya berat 150 cc, tapi bahan bakarnya juga sangat hemat. Nah, kemudian untuk pajaknya di daerah kota Semarang, karena dia plat H, itu bentar saya lihat STNK-nya. Kalau nggak salah sih sekitar 350 ribuan deh tadi. Oke, ADV 2019. Jadi PKB ditambah dia yang lain yang ada di STNK gitu aja, itu Rp369.500. Pajak 369.500 atau 370.000. Itu bisa dibilang pajak yang hampir sama kayak sedan-sedan Moldova tahun 80-an. Ya tapi selera sih, ada orang yang suka motor dengan harga yang sama ya. Ada yang suka motor yang lebih bergengsi, dapat baru, atau daripada beli motor, daripada nggak kepanasan, nggak hujanan, pilih sedan-sedan agak tua tapi yang tahun-tahun 80-an atau 90-an awal gitu juga udah dapet. Nah, oke, sekian video dari saya tentang Honda ADV 150 tahun 2019. Nanti kalau memang ada unit yang baru, doakan aja saya bisa dapat, pasti akan saya bahas yang ADV 160. Nah, oke, sekian video dari saya tentang Honda ADV 150 tahun 2019.
Dan jangan lupa subscribe, klik like, share video ini ke media sosial Anda, klik gambar lonceng notifikasi agar bisa menerima video-video terbaru dari saya, dan tulis kolom komentar di bawah bagaimana pendapat Anda, atau yang punya Honda ADV silahkan share di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa pada video yang lain. It was night today when you entered the space of me. Fragrant leaves debated, stuck in your gravity. Burn me alive with your cutting stare, crushed in the dive of your flooding prayer. I wanna taste of your freedom, I wanna taste of your freedom. Froze inside when you're not there, weight of the world on me, I don't care. I wanna taste of your freedom, I wanna taste of your freedom.